Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'al ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Ya Fatah ya Alim iftah alaina fatahan qariba ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berilmi pada hari ini dengan tema ini ya, kita ngaji fikih munakahat kontemporer ya, dengan temanya menikahi wanita hamil karena zina. Oke, menikahi wanita hamil karena zina. Yang pertama pengertian dan dasar hukum, kemudian perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kemudian akibat-akibat hukum hubungan orang tua dan anak yang lahir karena zina. Jadi ketentuan dalam undang-undang banyak banget. Oke, langsung saja kita mulai pengertian dan dasar hukum ya. Pengertian menikahi wanita hamil karena zina. Oke ya. Oke, jadi yang pertama, nah, berarti penggambarannya atau tasawurnya itu ada wanita dia hamil karena dari hubungan di luar nikah atau zina. Jadi ada perempuan dia hamil di luar nikah. Nah, ini sebenarnya dosa yang besar sekali, zina ya. Kita tidak bahas hukum zinanya ya. Kita lebih fokus membahas setelah dia zina itu bagaimana ketika dia menikah dalam keadaan hamil karena zina. Oke. Nah, jadi zina itu sesuatu perbuatan yang sangat keji. Nah, inna fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi dia itu benar-benar fahisyah itu perbuatan yang benar-benar jelek, benar-benar keji dan seterusnya. Kemudian wasa asabila, dan dia itu paling jelek-jeleknya jalan ke zina. Karena konsekuensinya itu luar biasa. Ya, zina itu dalam Islam termasuk minal akabir, termasuk dari dosa-dosa besar. Dan dia itu ada hukuman had. Had itu sanksi yang ditetapkan oleh Al-Qur'an ataupun hadis, yang sanksi yang ditetapkan. Nah, dosa-dosa yang ada sanksinya langsung, nasnya langsung dari Al-Quran itu menunjukkan kalau itu adalah dosa besar. Salah satunya adalah zina. Nah gitu ya. Kalau dia zinanya zina ghairu muhsan, ya dia itu belum masih perawan gitu ya, zina. Nah itu ya tidak sampai dirojam, tapi dijilid kemudian diasingkan. Gitu. Jilid 100 kali kemudian diasingkan sama 1 tahun. Dijilid itu dicambuk, kemudian diasingkan. Hah? Kan kalau di Aceh kan, kalau yang sini itu kan di rotan laut macam. Iya, rotan atau pakai cambuk. Nah, biasanya ada cambuk khusus, ada tukang jagalnya, tukang eksekutor. Tapi kalau di Aceh cuma dicambuk doang, tapi kayaknya sih nggak diasingkan kayaknya. Di mana? Di Aceh. Oh, di Aceh. Ya kan nggak kelihatan lah kalau diasingkan apa enggak, kan nggak kelihatan. Harus ditagrib itu diasingkan. Untuk efek jera gitu. Memang harus ditagrib. Aturannya seperti itu. Kalau laki-laki sama juga sih. Laki-laki juga sama. Iya sama. Nah gitu ya. Terus ya, jadi intinya zina itu perbuatan yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, dia itu bisa merusak nasab
Keturunan. Zina itu bisa merusak nasab. Karena hasil dari perzinaan itu nanti anaknya sudah tidak sudah putus nasab kepada orang tua atau ayahnya dan putus nasab. Paham ya? Sampai segitunya ya. Nah, karena nanti kalau udah putus nasab berarti udah dianggap orang lain. Nah, artinya dianggap orang lain ya dia tidak termasuk walinya, kemudian hak-hak warisan, kemudian apalagi banyak sekali lah ya. Itu intinya udah dianggap orang lain lah gitu. Ya. Maka dari itu dalam Islam itu ya konsep hifdzun nasab itu termasuk pondasi atau konun syariat Islam. Konun itu dasar-dasar hukum syariat, itu termasuk hifdzun nasab, menjaga nasab. Tuh, menjaga nasab dengan cara apa? Dengan cara nikah yang sah. Ya. Nah, dengan cara nikah yang sah dan tidak melakukan perzinaan. Nah, gitu. Oke, kemudian sekarang kalau misalkan sudah terjadi ada perempuan sudah terlanjur nikah, hamil di luar nikah atau hamil karena zina. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum untuk menikahi orang yang sedang zina itu. Paham ya? Kalau di masyarakat ya di dalam di masyarakat itu orang ya, kalau misalkan dia itu kalau di desa ya, nggak tahu dah kalau di kota. Kalau di desa itu karena memang mereka itu masih kental agamanya masih kental gitu ya. Nah, jadi ketika ada melakukan perbuatan seperti itu, misalkan zina ataupun contoh lagi nih, misalkan ada perempuan di kampung perempuan dia masih gadis, kemudian dia suka diapelin, sering dijemput lah. Nah, nggak dijemput, mah didatengin gitu. Didatengin ya maksudnya. Diapelin sama laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan mahram dan bukan suaminya, itu pasti udah dianggap, ya kan udah dianggap nggak bagus, dan nggak dianggap nggak bermoral kan gitu. Apalagi sampai zina, apalagi ketahuan ya, orang-orang tahu kalau dia itu belum nikah tapi udah hamil. Nah, itu dia udah pasti kena sanksi sosial tuh. Ya, kena sanksi sosial itu ya mungkin ada sebagian yang didapat sanksi, bener-bener sanksi secara hukuman gitu ya. Kalau enggak ya paling sanksi moral, dia dijauhi, ya digibahin, ya kan, itu kan sanksi moral, bener kan? Dia dijelek-jelekan kan gitu, udah pasti tuh, udah pasti jadi omongan jelek lah pokoknya ya. Harga dirinya turun ya saja. Jelas gitu ya. Nah, maka dari itu orang biasanya di kampung ya, misalkan di daerah desa itu kalau misalkan udah ketahuan ini hamil di luar nikah, nah maka untuk menutupi atau untuk menghilangkan sanksi moral tadi itu, biar meredam omongan orang itu, biasanya cepet-cepet langsung dinikahkan dengan perempuan laki-laki yang menghamili. Itu paham ya? Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar ya tadi itu untuk meredam omongan-omongan yang nggak bagus kepada dia. Nah gitu. Artinya nggak menunggu dia harus hamil dulu, nggak harus nunggu kelihatan ini. Justru malah begitu, malah kelihatan kalau misalkan dia nunggu sampai dia gede dulu, ya kan, hamilnya sampai gede sampai melahirkan malah baru nikah. Nah itu justru malah tambah ya bahasanya ya. Nah, tambah fitnahnya yang tambah besar kan gitu. Nah, kalau misalkan dia baru ketahuan dicek ya kan, baru 1 bulan hamil kan, kan mungkin orang ada yang nggak tahu kan gitu, karena nggak ada tanda-tanda dia hamil, akhirnya dinikahin gitu. Nah, tapi kalau harus tunggu sampai ini baru melahirkan, nah itu malah justru tambah ini. Paham kan maksudnya? Iya, paham. Nah, gitu. Biasanya langsung cepet-cepet dinikahkan.
Nah, seperti itu. Nanti berarti ada hubungan darahnya setelah dinikahkan itu. Yang nanti dulu. Ini kronologinya seperti itu. Biasanya kronologi orang menikah nikah dalam keadaan hamil karena zina itu biasanya karena itu. Kronologinya seperti itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian dasar hukum, kalau dasar hukum nanti aja pas di pendapat kalangan ulama ya. Nah, jadi pengertiannya menikah wanita hamil karena zina ya seperti tadi itu keterangan saya. Terus kemudian perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, sekarang kita bahas hukumnya. Bagaimana hukum menikah? Bagaimana hukum menikahi perempuan yang sedang hamil karena zina? Nah, bagaimana hukumnya kan gitu dalam Islam. Nah, ini perspektif mazhab, perspektif para mazhab. Nah, kalau dalam ulama ini ada dua pendapat, ada pendapat yang berbeda, nah, ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Syafi'i dan Hanafi ya, Syafi'iyah dan Hanafiyah, ya. Syafi'iyah dan Hanafiyah. Nah, termasuk kita yang di Indonesia kan kebanyakan mazhab Syafi'i. Itu beliau mengatakan boleh secara mutlak. Ya, boleh. Jadi menikahi perempuan yang yang sedang hamil karena zina itu hukumnya boleh. Boleh. Sah. Boleh itu maksud sah. Jadi nikahnya jadi ya benar-benar jadi suami istri itu. Dan itu tidak tertentu harus orang yang menghamilinya. Orang lain juga bisa menikahi perempuan ini gitu. Misalkan misalkan ada laki-laki namanya Paino. Paino, ada perempuan namanya Painem. Nah, Paino sama Painem ini ya seorang pacaran lah gitu. Pacaran akhirnya sampai terjadi zina. Nah, itu kan akhirnya Painem hamil. Nah, Painem ini bisa dinikahi oleh siapapun. Boleh sama Paino, boleh sama Kiki, boleh sama Agus dan seterusnya. Boleh sama siapa aja. Saya paham ya? Nah, gitu. Jadi tidak harus yang menikahi itu siapa? Paino. Nah, ini kalau dalam hukum Islam. Maksudnya aturan mazhab seperti itu. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Boleh kan? Kalau dalam kitab Rawdatul Thalibin ini Syafi'iyah, dia mengatakan dalam Imam Nawawi ya, Thalibin itu karangan Imam Nawawi. Beliau mengatakan launa kahahamilan minazina sohanikahuhu bila khilafin. Andaikan perempuan itu ada seorang laki-laki nikah menikahi perempuan yang sedang hamil karena zina, maka nikahnya dianggap sah tanpa adanya perkhilafan sama sekali. Gitu, paham ya? Artinya nikahnya sah, nggak ada khilaf itu maksudnya dalam mazhab Syafi'iyah nggak ada perkhilafan, semuanya sepakat kalau boleh, gitu ya. Paham ya? Paham? Nah, Hanafiyah juga begitu. Nah, kemudian dasar hukumnya apa? Kenapa kok? Imam Hambali. Nanti dulu kita bahas satu-satu dulu. Dasar hukumnya apa sampai memperbolehkan gitu ya? Karena menurut Imam Syafi'i dan Hanafiyah bahwa zina ya itu tidak ada kehormatan. Tidak ada kehormatan. Jadi tidak ada kehormatan. Zina itu maninya ya, air maninya ini saya ceploskan saja gitu ya. Karena ini hukum. Air mani zina ya, sebab zina hamil sebab zina itu air maninya tidak dianggap, tidak dimuliakan. La hurmata lima is-safah. Jadi tidak ada tadi siapa kehormatan ya, nggak ada kehormatan untuk air zina ini gitu. Kalau nggak ada kehormatan berarti udah tidak dianggap apa-apa. Nah, makanya li'annahu la yasbutu bihi an-nasab.
Karena dengan ini konsekuensi mani yang tidak dimuliakan, mani yang tidak ada kehormatan, itu konsekuensinya tidak mengikat nasab, tidak menyambungkan nasab. Paham ya? Paham nggak? Nah itu. Nah kalau tidak menyambungkan nasab, ya kan? Tidak menyambungkan nasab, berarti kan dianggap wanita ini free. Paham maksudnya? Ini misalkan ada perempuan, dia zina sama laki-laki. Nah, karena air zinanya ini bukan tidak dianggap, akhirnya kandungan ini itu bukan tidak sambung kepada bapaknya, tidak sambung kepada laki-laki yang menghamili. Nah, kalau tidak sambung kepada laki-laki yang menghamili, kan otomatis dia free, paham nggak? Nah, free itu artinya dia tidak diikat oleh siapapun, gitu, paham ya? Nah, maka dari itu karena dia statusnya free, maka boleh dinikahi oleh siapa saja, termasuk orang yang menzinai. Paham ya? Nah, seperti itu. Orang boleh dinikahi itu kan kalau dia tidak memiliki status istri atau tidak memiliki status ibu dari anak yang dikandung sama bapak, yang punya nasab sama bapaknya, kan gitu. Paham ya? Nah, gitu. Maka dari itu menurut Imam Syafi'i dan Hanafi itu memperbolehkan. Nah, dasarnya karena Rasulullah SAW itu beliau bersabda, al walad lil firas walil akhir al hajar. Jadi al walad, anak yang sah, itu dinisbatkan lil firas, dinisbatkan kepada firas itu artinya ini apa sih namanya, kasur artinya kasur ya, tapi ini bahasa kiasan, maksudnya itu bukan kok kasurnya. Jadi anak itu bisa dinisbatkan, ya, anak yang sah itu dinisbatkan kepada bapaknya yang sah. Bapak yang sah. Firas itu diartikan bapak yang sah. Nah gitu, yang boleh menggauli perempuan kan berarti ya karena sah kan gitu, karena pernikahan gitu. Paham ya? Nah, sedangkan walil akhir al hajar, sedangkan akhir orang yang zina itu dapatnya adalah hajar, batu, dirajam. Itu. Dan dasar ini itu benar, ini Sahih Bukhari, ini kekuatan hadis ini benar-benar sahih, kuat gitu. Maka dari itu dijadikan hukum sampai sekarang. Ini bahkan sampai hampir seluruh jumhur ulama sepakat kalau orang zina itu anaknya nggak bisa sambung nasabnya, paham ya? Nah, maka nanti konsekuensi hukum dalam segi nasab itu udah terputus semuanya, seperti hak warisan, hak warisan, hak kewalian, ya kan, dan seterusnya. Seperti itu. Itu dalilnya siapa? Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang mengatakan boleh. Karena tadi itu zina itu tidak menjadikan nasab. Nah, maka dari itu dia dianggap free. Kalau dia free berarti boleh dinikahin oleh siapa saja. Itu paham ya? Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk hal menggauli jima, ya, tadi kan kita membahas hukum boleh sah nikah. Nah, sekarang dia menggauli boleh apa enggak? Menggauli itu setelah dia nikah sah, apakah langsung boleh digauli ketika dia dalam keadaan hamil? Nah, ini ada perbedaan pendapat kalau dalam ulama dari konteks Syafi'iyah. Sampai sekarang beda pendapat. Nah, ini dalam kitab Radut Talibin. Wa hal lahu wat'uha qabla al-wat'i, apakah dia itu boleh digauli sebelum dia melahirkan? Wajhani, ada dua pendapat. Asohuhuma na'am. Pendapat yang pertama yang sah, yang lebih kuat gitu ya. Yang lebih asoh itu na'am. Iya, boleh. Boleh. Ya. La hurmata lahu, karena dia tidak dimuliakan sama sekali gitu. Tidak ada kemuliaan, artinya la idlah hurmata lahu, enggak ada keharaman sama sekali gitu. Ya karena tadi itu dia itu
yang dikandung itu udah tidak dianggap lah gitu. Karena zina itu benar-benar karena saking jeleknya gitu ya, saking sampai dia itu tidak dianggap ada gitu. Ya, makanya nggak usah dijaga lah gitu bahasanya gitu. Nggak harus dimuliakan. Nah, kan nggak harus dimuliakan, digauli juga nggak apa-apa gitu. Dicampur dengan mani yang lain juga nggak apa-apa karena nggak dimuliakan gitu kan. Gitu. Paham ya? Nanti kalau udah buat anak itu jatuhnya anak siapa itu? Anak yang bapak baru atau bapak lama? Ya tetap yang pertama lah. Pertama ya? Maksudnya pertama itu bukan dinisbatkan kepada bapaknya ini. Bapaknya kan enggak. Tetap anak zina. Nah kalau anak zina gimana? Kalau anak zina ya berarti sambunya ke ibu, bukan ke bapak. Itu. Di suami yang kedua ini, yang dia nikah yang sah ini, ya tidak, bukan ke dia. Sambung nasabnya bukan ke dia. Melainkan ke ibunya. Terus kemudian waman ahu ibnu haddad. Kemudian yang lain melarang, nggak boleh digauli, nggak boleh diwati. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa di situ? Kenapa? Yang apa? Yang terakhir dilarang digauli, melarang, kan ada kata melarang tuh. Alasannya kenapa? Ya karena dia kan sedang hamil. Memandang karena dia sedang hamil, dia sedang mengandung anak, maka tidak boleh dicampuri oleh mani yang lain. Gitu. Kita menghormati. Biar tidak ada ikhtilatul ma'. Iya tuh. Emak ya gini ya. Ikhtilatul ma', tercampurnya mani. Tercampurnya mani. Nah gitu ya. Nah kemudian itu tadi menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah. Nah sekarang karena Imam Ahmad dan Imam Malik, dia mengatakan menikahi perempuan yang yang hamil karena zina itu tidak sah. Paham? Saya nggak bisa. Hah? Nanti dulu. Hukumnya apa tadi? Tidak sah. Tidak sah. Sebelum dia melahirkan. Jadi sebelum dia melahirkan itu dia tidak sah. Kalau dia sudah anak zina sudah dilahirkan, maka hukumnya sah. Pernikahannya. Ya. Kenapa? Karena mereka bertendensikan dengan hadis liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuta'u hamilun hatta tad'a. Perempuan nggak boleh diwati. Wati apa? Nah, iya. Nah, perempuan nggak boleh dijima. Perempuan yang hamil nggak boleh dijima hatta tad'a, sehingga dia bisa sampai melahirkan. Nah, artinya apa? Artinya mereka itu menganggap bahwa latuto'u itu tidak dijima, tapi yang dimaksud adalah muqaddimatul wat'i. Muqaddimatul wat'i itu pendahuluan atau sebelum dia wati itu apa. Ya. Seorang bisa menggauli itu kan syaratnya harus sah dulu. Paham kan? Nah, maka dari itu muqaddimatul wat'i ya nikah. Paham nggak? Nah, kalau orang nggak nikah gimana menggauli? Maka dari itu karena watinya itu dilarang, maka nikahnya itu muqaddimatul wat'i ya juga dilarang, biar nggak terjadi menggauli itu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu yang satu. Kemudian diriwayatkan lagi juga dari Sa'id bin Musayyib anna rajulan tazawwaja imra'atan falamma asabaha wajadaha hubla farafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa farraqa bainahuma. Nah, kemudian di riwayat lain, jadi ada laki-laki, satu ketika ada laki-laki dia nikah sama perempuan. Nah, kemudian setelah dia nikah kan, falamma asabaha wajadaha hubla. Ketika dia itu mau menjima, mau menggauli, ternyata ketahuan kalau perempuan tadi itu ternyata sudah hamil duluan. Nah,
Kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masalah ini dilaporkan kepada Nabi. Ternyata Nabi memutuskan untuk memisahkan keduanya. Fafarraqa bainahum, antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan dah, diceraikan dah. Nah, gitu. Nah, ini dijadikan dalil bahwa berarti Rasul kan memutuskan untuk apa tadi? Memisahkan. Berarti kan nikahnya nggak sah. Kalau misalkan nikahnya sah, ngapain Rasulullah memerintah untuk menceraikan? Nah, ini menurut perspektif madhab Malik dan Imam Ahmad dan Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, dan Abu Yusuf dari Hanafiyah. Nah, gitu ya, paham ya? Nah, semuanya ada dalil. Yang mengharamkan ya ada tendensinya, yang membolehkan juga ada tendensinya. Ya kalau di saling debat ya nggak bakal ketemu. Gitu. Ya nggak bakal ketemu. Cuma nanti ada istilah perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab itu ya ada munakosahnya, ada mujadalahnya. Nah, gitu. Jadi nanti Syafi'iyah nih menanggapi dalilnya Imam Hanafi gimana? Itu ada perdebatan seperti itu ada. Tapi hanya sebatas perdebatan ilmiah itu. Dua-duanya juga benar ya, sama-sama benar ya. Ya iya. Yang penting ada yang diikuti gitu. Paham kan? Seperti itulah. Nggak apa-apa beda itu kan, tapi yang penting ada dasarnya ya. Pendapat itu kan, perbedaan itu kan muktabar. Maksud muktabar itu dianggap. Oke, kemudian akibat hukum hubungan orang tua dan anak yang lahir karena zina. Akibat hukum hubungan orang tua dan anak yang lahir karena zina. Kalau akibat hukumnya untuk laki-laki ya, wanita laki-laki yang menzinai gitu ya. Itu tidak dianggap anak, tidak dianggap yang pertama nasabnya tidak sambung. Sudah putus. Nah, nasabnya sudah pisah. Nah, ini yang repotnya kalau misalkan ada perempuan zina, kemudian yang menikahi bapaknya sendiri, ya, yang menikahi maksudnya yang menikahi kemudian dinikah sama orang yang menghamili itu, anaknya lahir itu kan pasti dianggap bahwa bapaknya ya ini kan gitu, padahal tidak sambung itu nasabnya, paham? Nasabnya nggak sambung. Nah, kalau nasabnya nggak sambung, ya otomatis nanti konsekuensi wali bukan dia, nggak sah dia jadi wali. Siapa dong? Kalau misalkan di anaknya nikahnya nggak bapaknya nasabnya ini, dia bukan walinya dia, walinya hakim nanti. Hakim nyatunya nanti hakim. Wali nasab bapaknya nggak ada juga. Udah terputus. Nah, kalau terputus gimana? Kakek-kakeknya gimana? Kakek dari siapa? Kakek dari ibu. Maksudnya kakek dari ibu nggak dianggap. Kakeknya harus kakek itu kakek dari bapak kan gitu. Ya langsung kembalinya ke hakim, yang mau menikahkan hakim. Itu konti hakim. Paham ya? Hakim ya. Iya. Karena ini itu bukan anaknya, ya, karena secara syarak dia itu tidak, secara nasab juga dia tidak sambung dan dia bukan anak, maka konsekuensi hukumnya juga dia boleh dinikah sama bapaknya. Paham ya? Iya. Anak hasil zina ini dia bisa dinikah sama bapaknya gitu, bapak biologis kan gitu. Secara biologis dia itu anaknya gitu ya, tapi secara nasab dia tidak bisa sambung, paham ya? Hanya bapak biologis, secara biologis saja, bukan bapak secara biologis, bukan bapak secara nasab. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian dari dulu itu pernah masalah ya. Jadi ada undang-undang mau ditentukan bahwa anak hasil zina itu dianggap bapak secara sah, bapaknya sah, artinya dianggap nasab. Nah, tapi MUI nggak setuju, nggak menyetujui MUI. Ya, karena ini semuanya sebenarnya hukum ini itu maksudnya
anak hasil zina tidak sambung nasabnya kepada bapak, itu sudah hampir kesepakatan seluruh ulama. Paham ya? Hampir semua ulama mengatakan emang nggak sambung itu. Karena tendensinya hadis itu tadi, al-walatil firas walil akhiril hajar. Nah, itu udah hampir sepakat karena itu hadisnya sahih banget gitu. Dan nggak ada yang menentang. Hadis itu nggak ada yang menentang. Nah, itu nggak ada yang menasab, nggak ada yang menentang, nggak ada yang ta'arud dan seterusnya. Paham ya? Gitu. Ini kalau ditanya apa nama tadi akibat hukum hubungan orang tua dan anak yang lahir karena zina tadi itu tidak sambung nasabnya nggak sambung, dia tidak bisa menjadi wali, ya nggak bisa menikahkan anaknya tadi itu hasil zina, kemudian dia juga tidak boleh mewarisi, ya, gitu. Warisan juga nggak bisa gitu. Anak ini nggak bisa dapat warisan dari bapaknya ini, paham ya? Atau misalkan anaknya mati dapat warisan, bapaknya nggak bisa dapat, gitu, paham ya? Nah, karena nggak ada hubungan nasab gitu, paham? Gitu. Dan boleh dinikah, anaknya ini boleh nikah sama bapaknya sendiri, gitu. Ustaz, kalau umpamanya anak hasil perzinahan itu umpamanya dia meninggal nih, kan ada umpamanya namanya siapa ya, jelek payment siapa gitulah, bla 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 kayak gitu kan, pasti ada kan bintinya kan kalau meninggal itu kan. Nah itu siapa itu Ustaz? Nanti kalau di batu nisan, di batu nisan, bukan di batu nisan, di ya pokoknya itu deh. Kalau itu nanti kalau masalah administrasi, misalkan nih, biasanya kan orang kalau nikah apa namanya meninggal itu kan dicatat ya, ada pencatatan juga itu kan di apa ya, di pendudukan, pencatatan pendudukan lah gitu ya. Di pemerintah kan ada catatan, jadi kan dia bukan keterangannya. Nah kalau itu, kalau hukum apa namanya? Kalau hukum Islam bukan, maksudnya kalau dalam administrasi negara kayak gitu modelnya kan gitu kan. Itu ya tetap bapaknya. Bin tetapnya. Tetap bin ini. Lah kalau menurut Islam, agama Islam? Ya binti ibunya, bin ibunya. Oh, bin ibunya. Iya. Nanti bin ibunya tulis. Oh, bin ya. Jadi nanti jatuhnya bin ya. Ya kalau laki-laki kan bin nama ibunya siapa. Kalau perempuan ya binti nama ibunya siapa. Gitu. Iya, Bang. Oke. Udah ada pertanyaan? Lagi ya. Bentar dulu. Kalau di sini gimana? Kalau secara undang-undang gimana ya? Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Oh gitu ya. Kalau di sini itu ada apa ini? Pasal di sini menurut menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilnya.
Bila mana yang menikahi laki-laki yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang itu. Coba saya cari deh. Pasal 53 ya. Pasal 53 ayat 1 KHI. Yalah. Tulisannya apanya? Ya, semuanya ya. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Gimana? Kan biasanya kan kalau baik kan biasanya ini setiap apa namanya dikasih nama tuh ya. Dikasih nama kan kalau itu kan Apa tuh? kan kalau udah keluar kan nanti kan dikasih nama tuh. Apanya? Oh iya. Bayi. Kakak. Bayi. Nah, si pihak laki-laki itu yang membuat sini itu pengen ngantumin nama dia di bayinya itu, boleh nggak Ustaz? Ya kalau dihukum ini apa namanya di undang-undang memang harus begitu, bapaknya tetepan. Nah, kalau di Islam gimana Ustaz? Kalau di Islam gimana Ustaz? Ya, kalau Islam kan sebenarnya nggak bahas tentang sampai ke situ ya, maksudnya itu kan hanya untuk hak-hak di luar agama. Nah, kan karena soalnya KTP itu kan sebenarnya nggak masuk wilayah agama sebenarnya, KTP karena itu kan untuk ya apa namanya sebagai hak warga negara lah gitu, untuk mendapatkan hak-hak warga sebagai warga negara, itu nggak masalah. Karena itu sebenarnya nggak bukan ranahnya di agama gitu. KTP kan untuk pencairan bantuan, segala macam lah, kepentingan hak warga negara lah gitu. Dianggap dia sebagai warga negara kan gitu. Karena gitu mah nggak apa-apa. Cuma dalam Islam itu nasab itu ya tadi itu untuk menentukan nikah, untuk menjadi wali nikah, kemudian hak warisan. Kalau ini nggak ada bukti-bukti, nggak harus, maksudnya harus dicatat begini sekarang, nggak harus itu. Harus pakai ini juga nggak? Apa namanya? Kan nikah kan pakai wali, pakai hakim kan ya, harus ada saksinya juga nggak pakai. Apa tuh? Umpamanya hasil percintaannya itu udah menikah sama orang lain. Nikahnya kan si hakim itu kan. Nah, di pernikahan itu harus ada saksi atau tidak ada saksi? Ya tetap harus. Harus.
Seperti itu. Udah ya. Caranya lupa. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya secara kalau di dalam hukum Islam itu ya boleh saja yang menikahi, entah itu calon apa yang menghamili atau orang yang nggak menghamili, artinya bukan orang yang menghamili atau orang lain ya nggak masalah. Oke. Ya Allah alam bisawab. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Kita bisa mengamalkannya. Ilmu kita bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mencintai ilmu, semakin mencintai Allah, semakin mencintai Rasul, semakin cinta orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Amin. Al-hadiniyah, al-qudusulihah, al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.